Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk kelompok pemateri memandu pelaksanaan diskusi ya. Kemudian materinya Anda bisa cek di Sepada, sudah diupload semua. Atau kelompok pemateri bisa membagikan di grup WA untuk materi yang dibahas pada pertemuan hari ini. Nah, psikologi pendidikan ini merupakan kelompok yang kelima yang presentasi. Jadi nanti butuh satu kelompok lagi, kelompok 6 untuk presentasi. Baru setelah kelompok 6 presentasi, kita akan melakukan ujian tengah semester. Jadi masih ada satu kelompok lagi yang perlu untuk melakukan presentasi ya, kelompok 6 ya. Setelah itu kita nanti akan melaksanakan ujian tengah semester. Silakan bagi kelompok yang presentasi pada malam hari ini segera dimulai, dipandu acara sesi diskusi pada kegiatan malam ini. Oh ya, untuk absen dilakukan di chat ini ya, forum chat ini ya. Jadi silakan untuk absen. Terus kemudian jangan lupa nanti ada notulensinya, ditulis juga di kolom chat pertanyaan dan jawaban. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya. Malam. Baiklah. Jadi sebenarnya untuk kelompok 5 psikologi pendidikan jadwal kita tadi pagi jam 10, tapi kita undur pada malam hari ini jam 8. Cukup yang lebih tok. Loh. Jauh tengah-tengah. Kok enak suaranya? Baik, perkenalkan saya di sini sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini.
Jadi materi udah di-share di Sepada, udah teman-teman dapatkan. Jadi untuk teman-teman langsung saja di sini yang ingin bertanya, silahkan. Jadi berhubung waktunya sudah malam, untuk teman-teman silakan yang ingin bertanya. Seperti biasa, sebutkan nama dan perwakilan kelompok untuk sesi pertama. Maaf. Untuk sesi pertama dibuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam, silakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Azahra dengan NPM 201300668, perwakilan dari kelompok 10. Izin bertanya terkait dengan sosiokognitif. Nah, sosiokognitif dan cara belajarnya itu kelebihan dan kekurangannya apa dalam dunia pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu, sembari menunggu 2 pertanyaan yang lainnya. Terima kasih. Baik. Maaf ya teman-teman, sedikit berisi. Untuk satu kelompok, kita buat satu pertanyaan terlebih dahulu, agar semua kelompok kebagian. Nanti kalau sisa waktunya ada, bisa kita sambung dengan diskusi bersama. Silakan, masih ditunggu untuk 2 pertanyaan berikutnya. Moderator, izin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ridayanti, NPM 2013-0047, perwakilan dari kelompok 11. Bagaimana sih konsep utama dari teori sosial kognitif serta penerapan di dalam dunia pendidikan ataupun ruang kelas? Apakah teori ini cukup efektif bila diterapkan? Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Untuk recap, pertanyaannya akan kami tampung lagi, sembari menunggu satu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Baik, apakah sudah jelas? Sudah, insya Allah. Nanti kalau kurang jelas kami tanyakan lagi. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Silakan, Trisabella.
Ya, moderator, izin bertanya. Silakan. Kok nggak ada suaranya? Belum sinyalnya. Loh, mana tadi Trisabella? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih boleh bertanya nggak? Silakan. Nama saya Detiana, NPM 2013-0014, perwakilan dari kelompok 13. Ingin bertanya, di bagian faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemodelan, di bagian kedua itu kan ada retensi. Nah, dijelasin guru dapat menggunakan metode elaborasi, misalnya bertanya, mnemonik dan analogi. Itu bisa dijelasin nggak? Mnemonik sama analogi itu maksudnya kayak mana? Oke. Bisa dipahami, Pak? Oke. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, ditunggu ya, Dek ya. Iya, Rima.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam. Warahmatullahi Perkenalkan nama saya Nabila Riftiana, NPM 2013-0051. Izin menjawab pertanyaan dari Anissa Azhara, perwakilan kelompok 10. Iya. Apa kekurangan dan kelebihan sosio-kognitif itu dalam dunia pendidikan? Kelebihannya,
1. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. 2. Membantu siswa memahami bahan belajar serta lebih mudah. 3. Dapat mengingat kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. 4. Dapat mengingat motivasi. Kekurangannya, teori ini tidak dapat menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Kedua, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. 3. Dapat diukur hanya satu orang siswa saja, melainkan tidak harus melihat kemampuan merek. Gimana, Nisa? Kelebihan yang nomor 2 tadi apa? Kurang jelas suaranya, tak catat dulu. Membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Terus? Udah, gitu aja. Oke. Makasih ya, Nabila udah jawab pertanyaan dari Anissa Zahra. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza, NPM 2013-0013, akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rika Ridayanti, perwakilan dari kelompok 11. Pertanyaannya, bagaimana konsep utama dari teori sosiokognitif serta penerapan dalam dunia pendidikan atau dalam suatu kelas, dan apakah teori ini cukup efektif untuk diterapkan? Konsep utama teori sosial kognitif adalah pengertian tentang observational learning atau proses belajar dengan mengamati. Teori ini menekankan pada kapasitas kita untuk belajar tanpa melalui pengalaman langsung. Teori sosial kognitif bergantung pada sejumlah hal termasuk kemampuan subjek untuk memahami dan mengingat apa yang ia lihat, melakukan identifikasi dengan cara memediasi karakter dan keadaan, atau situasi yang mempengaruhi peniruan perilaku. Penerapan
dalam dunia pendidikan atau suatu kelas, yaitu ada beberapa cara. Di antaranya, 1. Mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. 2. Menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya. 3. Menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. 4. Menggunakan musik. 5. Menciptakan suasana riang. 6. Teknik penyajian materi bervariasi. Dan 7. Mengurangi bahan atau materi yang tidak relevan. Apakah teori ini cukup efektif untuk diterapkan? Menurut saya, cukup efektif apabila cara yang diterapkan dapat dijalankan dengan baik oleh siswanya. Bagaimana, Saudari Rika? Baik, terima kasih penjelasannya. Mbak Liza, sudah cukup dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya Naiza Tulika dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari Dea Tiana. Iya. Bentar. Pertanyaannya, faktor dari keberhasilan pemodelan. Ada mnemonik dan analogi. Apa yang dimaksud dengan mnemonik dan analogi? Mnemonik itu mnemonik itu cara anak metodenya dengan menghafalkan, atau dia tuh bisanya pakai singkatan gitu cara belajarnya. Kan itu suatu keberhasilan anak ya. Jadi masing-masing anak itu punya dua cara, antara analogi sama mnemonik. Kalau mnemonik itu dengan bantuan menghafalkan atau pakai singkatan gitu. Misalnya mau menghafalkan warna, jadi dia pakai singkatan misalnya Mejiku Hibiniu gitu. Terus kalau analogi itu persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Tuh. Contohnya misalnya kayak guru harus adanya ketelatenan dan kesabaran ekstra agar siswa itu dapat bertumbuh dengan semestinya. Karena kita harus mendidik anak dengan telaten dan sabar, seperti halnya saat kita merawat tumbuhan. Gitu. Jelas nggak? Dia Tiana. Iya, terima kasih jawabannya. Bisa dimengerti. Makasih ya. Baik, untuk pertanyaan kloter pertama sudah terjawab ketiga-tiganya. Pertanyaan dari Mbak Anissa Zahra, Dea Tiana, sama Rika Ridayanti. Kami akan membuka kloter kedua untuk pertanyaan. Berhubung kloter tadi Mbak Trisabela mau nanya nggak ada sinyal, kemudian beliau mengirimkan pertanyaan melalui ketikan. Jadi untuk kloter kedua, tersisa 2 penanya lagi. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, saya izin bertanya. Silakan, Nadine. Ya, perkenalkan nama saya Dinia Putri Fadila, NPM 201300028. Pertanyaannya, tolong jelaskan apakah teori belajar sosio-kognitif dapat diterapkan dan efektif dalam mengajar di sekolah luar biasa, serta bagaimana
praktiknya. Sekian. Baik, terima kasih. Pertanyaan akan kami diskusikan terlebih dahulu. Jadi mohon ditunggu ya. Iya. Oke, sebelumnya mohon maaf ini untuk sesi kedua cukup 2 pertanyaan saja karena waktunya juga sudah malam. Jadi silakan langsung dijawab saja oleh kelompok pemateri. Baik, Pak. Berarti ada kesempatan satu kelompok lagi ya? Izin bertanya. Maaf ya, pertanyaannya udah 2 dari Mbak Trisabella sama pertanyaan dari Mbak Adinia. Oh, ya udah Ini udah maaf. habis ada waktu diskusi sama Pak Ya udah Satrio. maaf. Bisa ditanyakan jika beliau memperkenankan.
Sebentar kawan-kawan, masih kami diskusikan. Mohon maaf untuk Pak Satrio dari kelompok kami belum mampu menjawab pertanyaan dari
Mbak Trisabela. Jadi mohon bantuannya kepada Bapak Satrio untuk dapat Ya, memberikan jawaban. dilewat saja dulu, dijawab yang bisa gitu ya. Apa tinggal Baik, satu Pak. aja yang belum dijawab? Tinggal punya Mbak Trisabela sama punya Adin. Ya, yang satu dulu aja dijawab. Yang Mbak Trisabela itu punyanya Trisabela sudah ditulis ya di notulen di chat. Sudah, Pak. Ya, coba nanti saya lihat. Baik, pertanyaan dari Mbak Adin akan dijawab oleh Mbak Liza. Kepada Mbak Liza dipersilakan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Adinia Putri Fadila dari kelompok 1. Pertanyaannya, tolong jelaskan apakah teori belajar sosiokognitif dapat diterapkan dan efektif dalam mengajar di SLB atau sekolah luar biasa, serta bagaimana praktiknya? Jawabannya, seperti pada pertanyaan Saudari Rika, cukup efektif apabila cara yang diterapkan dapat dijalankan dengan baik oleh siswanya. Namun, SLB ini siswanya kan berkebutuhan khusus, jadi sebagai guru juga harus lebih sabar dalam menghadapi siswa-siswanya ya. Mungkin bisa ditambahkan oleh anggota kelompok 5. Oke, sepertinya waktunya sudah mau jam 9 ya, sudah mau habis. Jadi mungkin dicukupkan saja sesi tanya jawabnya. Baik, Pak. Disimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oh ya, satu pertanyaan yang belum dijawab, punya siapa tadi? Punya Trisabela, Pak. Trisabela, pertanyaannya apa ya? Coba cek. Pengaruh apa yang diberikan apabila dalam prinsip kedua teori sosiokognitif yaitu model penyebab timbal balik jika dari ketiga komponen yang ada tidak bekerja atau berhubungan dengan baik? Oke, maksud pertanyaannya Mbak Trisabela seperti apa ini ya? Yang dimaksud kedua teori sosiokognitif? Kedua teori sosiokognitif yang apa? Itu kan di dalam makalah, itu kan di bagian nomor 3. Di bagian nomor 3 tentang model penyebab timbal balik. Nah, itu kan merupakan prinsip kedua dari teori sosiokognitif. Iya, Nah, ya. itu adalah komponen-komponen yang berhubungan dalam prinsip kedua ini. Nah, itu dan komponen itu kan saling berhubungan, saling berkaitan. Apabila dari komponen tersebut tidak berhubungan dengan baik atau bekerja dengan semestinya, pengaruh apa yang diberikan dalam teori sosiokognitif itu sendiri. Oke, saya ya memahami pertanyaan Mbak Trisabela ya. Jadi mungkin yang dimaksud dalam pengertian sosiokognitif dan cara belajar itu di sini memang disebutkan ada 3 jenis, 3 macam cara belajar dalam sudut pandang teori sosiokognitif ya. Ada 2 ya. Yang pertama pembelajaran sosial, lalu kemudian model penyebab timbal balik gitu ya. Nah, kalau yang nomor 1 itu kan pengertian dari sosiokognitif ya. Jadi sekalian saja saya coba berikan titik poin dari sudut pandang teori sosiokognitif itu adalah bahwa lingkungan sosial itu berpengaruh dalam proses pendidikan seorang individu ya. Jadi individu itu berkembang pendidikannya, pengetahuannya itu tergantung dari lingkungan sosial. Lingkungan sosial sangat berperan penting. Nah, bagaimana lingkungan sosial itu berperan dalam pengetahuan individu gitu ya. Yang pertama adalah proses pembelajaran sosial. Jadi orang-orang di sekitar individu itu mungkin menampilkan
perilaku-perilaku baru, pengetahuan-pengetahuan baru yang akhirnya pengetahuan itu diimitasi oleh si individu sehingga dia bisa belajar sesuatu yang baru. Contohnya misalnya anak ketika dia belajar cara makan pertama kali. Nah, yang dia mengimitasi terhadap orang tuanya atau kakaknya yang sudah bisa makan gitu ya. Jadi dia melakukan imitasi belajar bagaimana cara makan yang baik. Nah, gitu. Lalu yang berikutnya ada yang model penyebab timbal balik ya. Jadi kalau dalam model penyebab timbal balik ini maksudnya begini. Jadi setiap individu berperilaku terus kemudian melakukan hal-hal yang baru itu seperti orang yang sedang bereksperimen ya. Jadi anak misalnya menyapa orang tua dengan sebutan ibu atau bapak gitu. Nah, ketika orang tua memberikan sambutan yang baik, senyum, memuji anak, maka anak belajar bahwa perilaku yang mendapatkan respon positif dari orang tua itu berarti perilaku yang baik yang bisa dia ulangi. Nah, tapi ketika dia misalnya mencuri, terus kemudian dapat respon timbal balik dari orang tuanya itu marah sama anaknya, maka anaknya itu tahu bahwa yang namanya perilaku mencuri itu tidak bisa diulangi kembali. Karena mendapatkan respon yang timbal balik yang negatif dari orang tuanya marah dan sebagainya. Nah, jadi ini inti dari teori sosial kognitif ya. Sebetulnya teori ini juga pernah kita singgung ya pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Itu ada juga tentang teori sosio-kognitif atau konstruktivisme. Bisa dicek di materi perkembangan peserta didik. Di mata kuliah psikologi perkembangan saya rasa juga ada bahasan tentang teori kognitif sosial. Gitu ya. Yang dimaksud itu ya seperti tadi itu, bahwa dalam teori sosial konstruktivis lingkungan sosial itu sangat berperan dalam proses pendidikan seorang individu. Kemudian cara belajar seseorang itu dari lingkungan sosial itu bisa menggunakan proses imitasi gitu ya, meniru, mengamati orang lain atau berdasarkan respon timbal balik dari orang lain terhadap perilaku yang dia munculkan. Jadi ada dua cara belajarnya. Oke, mungkin begitu. Terus silahkan. Gimana Mbak Trisabella? Paham ya? Iya, Pak. Ya, silakan kelompok pemateri untuk di closing dulu, diberikan kesimpulan terhadap diskusi yang sudah dilakukan dari jam 8 tadi. Baik, terima kasih Pak Satrio atas bantuannya untuk menjawab pertanyaan dari rekan kami. Di sini saya akan menyimpulkan presentasi pada malam hari ini, yaitu teori belajar sosiokognitif menyatakan bahwa belajar merupakan proses observasi dan imitasi. Observasi adalah kegiatan anak dalam mengamati perilaku yang ditunjukkan oleh model. Kegiatan observasi itu melibatkan dua aktivitas kognitif, yakni atensi dan retensi. Atensi adalah proses pemusatan perhatian terhadap sebuah objek. Dalam hal ini, objek itu adalah perilaku yang ditunjukkan oleh model. Retensi adalah proses penyimpanan informasi yang dikumpulkan melalui observasi ke dalam memori yang dimiliki oleh anak. Selain observasi, belajar melibatkan proses imitasi, yaitu kegiatan meniru tindakan yang ditunjukkan oleh model. Dalam proses imitasi, terdapat aktivitas produksi, yaitu kegiatan mengaktualkan tindakan yang telah terekam dalam memori ke dalam aksi nyata. Demikian kesimpulan pada presentasi malam hari ini. Saya selaku moderator, apabila terdapat kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kelompok 5 sudah memandu jalannya diskusi pada pertemuan kali ini. Jadi saya ingatkan kembali bahwa inti dari teori sosial kognitif itu bahwa lingkungan sosial berperan penting dalam perkembangan pengetahuan seseorang, berperan penting dalam proses pendidikan seseorang. Nah, dalam teori sosial kognitif, peran dari lingkungan sosial itu tidak hanya sebagai objek imitasi ya, objek yang bisa ditiru oleh individu, tapi lingkungan sosial juga berperan sebagai pemberi respon, timbal balik. Ada yang apakah individu melakukan hal yang benar atau yang salah itu tergantung dari respon lingkungan sosial. Biasanya orang itu akan mengulangi perilaku-perilaku yang dianggap positif oleh lingkungan sosialnya dan akan coba berhenti dari perilaku-perilaku yang dianggap negatif oleh lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu dalam teori sosial kognitif lingkungan itu sangat penting. Jadi Anda itu ada di lingkungan mana? Kalau Anda itu di lingkungan pencuri, maka kalau di dalam lingkungan pencuri itu kalau Anda berhasil mencuri itu diapresiasi, dipuji-puji ya. Kalau Anda nggak berhasil mencuri itu Anda akan dibully ya, diejek. Nah, dalam lingkungan pencuri itu juga Anda bisa mengamati, mencontoh bagaimana seorang melakukan pencurian gitu. Jadi dalam teori sosial kognitif, lingkungan itu berperan sangat penting dalam pendidikan seseorang. Maka Anda harus ada di lingkungan yang tepat agar Anda juga bisa belajar hal-hal yang positif gitu. Sama seperti Anda ada di lingkungan santri misalnya, nggak mungkin ada orang mencuri itu diapresiasi positif, pasti diapresiasi negatif gitu ya. Jadi Anda terbentuk dari lingkungan yang Anda tempati. Kalau lingkungan Anda negatif semua, Anda akan ke bawah negatif. Tapi kalau Anda berada di lingkungan positif, Anda lebih mungkin untuk menjadi individu yang positif. Nah, yang selanjutnya dalam teori sosial kognitif konstruktivis, sosial kognitif itu ada teori konstruktivisme. Itu ada ahlinya Vygotsky. Vygotsky sudah pernah saya jelaskan di materi perkembangan peserta didik tentang teori JPD, kemudian scaffolding. Itu Anda coba cek lagi di video tentang teori sosial konstruktivis di mata kuliah perkembangan peserta didik gitu ya. Jadi ini memang mata kuliahnya teori yang dibahas ya itu aja, karena teori-teori dalam psikologi ya yang ada di dunia pendidikan ya itu aja ya, teori konstruktivis, teori behaviorisme, teori psikoanalisa. Nanti Anda akan ketemu lagi, sering-sering ketemu lagi dengan teori-teori tersebut. Jadi Anda pada semester awal ini belajar lebih, kalau bisa Anda paham itu teori dasar dalam psikologi itu ini. Teori kognitif, teori behaviorisme, teori sosial konstruktivis, teori psikoanalisa, dan lain sebagainya. Nanti teori-teori yang ada di Anda pelajari itu Anda akan kembali mempelajari teori-teori ini di kemudian hari. Oke, demikian ya. Jadi tinggal satu kelompok lagi. Setelah satu kelompok itu presentasi, kita akan melakukan ujian tengah semester. Monggo saja kapan siapnya untuk kelompok berikutnya bisa presentasi dalam minggu ini. Semakin cepat semakin bagus agar kita bisa segera UTS, terus kemudian bisa mengejar ketertinggalan hari yang sudah sudah lumayan banyak ya. Terus kemudian saya ingatkan kembali pada tanggal, saya lupa berapa Juni gitu, nanti kita akan ada kuliah bersama pada hari Jumat, kalau nggak salah jam 9 ya. Nanti coba dicek lagi tanggal flyer yang pernah saya bagikan. Itu kuliah bersama dengan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang dan Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Jadi nanti tolong Anda yang ikut mata kuliah psikologi pendidikan untuk hadir
jangan lupa untuk menulis di dalam Zoom atau absensinya nanti nama NPM asal universitasnya. Jadi kalau saat ini kan Anda absen nama sama NPM saja, tapi nanti kalau ada kuliah bersama, Anda bisa menuliskan asal dari perguruan tingginya ya, biar tidak sulit dengan mahasiswa yang berasal dari universitas lain. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Insya Allah cukup, Pak. Ya, oke, cukup. Kalau sudah cukup, kita akhiri kuliah kita dengan mengucapkan hamdalah. Kalau bisa, kalau bisa kelompok ke-6 segera membuat file untuk yang siap untuk presentasi ya dalam minggu ini ya, biar kita bisa segera UTS. Kemudian nanti kuliah bersama dengan mahasiswa dari Universitas Magelang dan Oke, demikian. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. So, can you